Selamat pagi dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam materi bahasa Inggris dengan topik yang sama, yaitu topik tenses. Hari ini kita akan mempelajari tenses apa dan bagaimana. Langsung saja. Kembali lagi bersama saya di ruang Mari Belajar dengan topik yang sama, yaitu topik tenses. Kemarin kita sudah mempelajari dua tenses yang paling sederhana di dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense, yang mana yang perlu kita ingat dalam simple present tense adalah verb one atau verb one yang ditambah s atau es, dan ada auxiliary do atau does. Dan di simple past tense ada verb to dan ada auxiliary did. Yang belum menonton, silahkan dibuka iCard yang ada di pojok sebelah kanan atau dibuka di description box. Nah, hari ini kita lanjut tenses yang masih sederhana di dalam bahasa Inggris, yaitu simple future tense. Apa itu simple future tense? Langsung saja. Simple future tense. Ada kata simple, berarti tenses ini masih termasuk tenses yang sederhana di dalam bahasa Inggris. Dan ada kata future. Future itu artinya masa depan. Berarti kalimat di dalam simple future tense ini adalah kalimat yang kejadiannya belum terjadi karena akan terjadi di masa depan atau masih sebuah planning atau perencanaan. Dan secara ilmiah diartikan simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Artinya, simple future tense ini tidak ada hubungannya dengan masa sekarang karena dia berhubungan dengan masa depan, gitu ya. Jadi, note-note yang perlu kita ingat di dalam simple future tense ini, yang pertama tentunya pasti ada subjek. Kemudian ada shall atau will. Saya ingatkan kembali, personal pronoun di dalam bahasa Inggris boleh dilihat di materi kita yang sebelumnya. Ada 7, yaitu I, we, you, they, she, he, dan it. Nah, siapa yang menggunakan shall, siapa yang menggunakan will? Ini dia. I dan we bisa menggunakan modal shall atau will, sedangkan you, they, she, he, it hanya bisa menggunakan modal will, ya. Jadi kalau bingung siapa yang menggunakan shall atau will, pakai aja will, karena will bisa dipakai untuk semua personal pronoun, gitu ya. Oke, note yang ketiga. To be is MR plus going to. Ya, selain kata shall will, ada juga to be is MR plus going to. Siapa yang menggunakan is MR bisa juga dilihat di materi kita yang sebelumnya, materi verb to be. Tapi saya ingatkan kembali, I memakai verb to be am, we, you, they memakai verb to be are, sedangkan she, it memakai verb to be is. Gitu ya. Jangan dilupakan. Oke, note yang keempat, di dalam future tense kita hanya menggunakan verb one. Bisa dibedakannya dengan present tense. Kalau kemarin present tense ada verb one atau verb one yang ditambah s atau es, sedangkan di future tense hanya menggunakan verb one, gitu ya. Dan kemudian ada objek dan complement. Supaya tidak bingung, langsung saja kita lihat contoh kalimatnya di dalam bahasa Indonesia. Saya akan belajar bahasa Inggris besok pagi. Besok pagi di situ artinya belum terjadi ya. Itu masa depan, besok pagi. Nah, saya di situ sebagai subjek, belajar itu verbnya atau kata kerjanya, bahasa Inggris adalah objeknya, sedangkan besok pagi adalah complementnya. Sehingga apa itu akan? Nah, akan di situ adalah future tense-nya. Dan akan nanti akan kita artikan sebagai shall atau will atau to be yang is MR plus going to. Sehingga dari sini dapat kita
buat rumus untuk future tense. Subject, nih, subject plus shall will plus verb yang kita gunakan verb one, kemudian object, kemudian complement, gitu ya. Ini ketika kita menggunakan shall atau will. Bisa juga seperti ini. Subject plus to be is MR plus going. Yang kedua ini kita pakai to be is MR plus going. Tetap verbnya adalah verb one, object, dan complement. Gitu ya. Jadi ada dua rumus untuk future tense. Bisa menggunakan shall atau will. Bisa juga menggunakan to be is MR plus going to. Itu. Lanjut. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Tetap jangan dilupakan rumusnya, biar tidak salah ya. Nih, contohnya yang tadi, saya akan belajar bahasa Inggris besok pagi, saya subjek, belajar verb, bahasa Inggris objek, besok pagi complement, akan adalah future tense-nya. Sehingga kita masukkan ke dalam positif, saya, akan sell. Kenapa sell? Karena subjeknya adalah I. Jadi I bisa memakai shall, bisa memakai will, gitu ya. I shall study, belajar, verb one, study, English tomorrow morning. Besok pagi, tomorrow morning. Nah, untuk kalimat negatifnya, tinggal menambahkan not setelah modalnya ini. Si shall atau si will. Sehingga jadi seperti ini. I shall not study English tomorrow morning. Untuk verbnya tidak ada perubahan, tetap di verb one. Dan untuk interrogatifnya tinggal memindahkan modalsnya ke depan. Jadi, shall I study English tomorrow morning? Gitu ya. Tidak ada perubahan. Ini menurut saya tenses yang paling sederhana di dalam bahasa Inggris ya. Karena tidak ada perubahan kata kerja. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, shall I study English tomorrow morning? Maka bisa dijawab dengan yes, I shall atau no, I shall not. Itu ya. Ini contoh personal pronoun I. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Rumusnya masih tetap. Kami akan membersihkan kelas besok pagi. Kami sebagai subjek, membersihkan itu verb, kelas itu objek, besok itu complement, dan akan adalah future tense-nya. Nah, kami, we, akan, will. Ini benar nggak? Personal pronounnya adalah we, bisa memakai shall atau will. Sehingga kalau saya pakai di sini will, itu tetap benar. Atau saya pakai juga shall, itu tetap benar ya. We will membersihkan clean, verb one, the class tomorrow. Negatifnya sama, tinggal menambahkan not setelah modal will. We will not clean the class tomorrow. Interrogatifnya tinggal pindahkan modalnya ini ke depan. Will we clean the class tomorrow? Nah, bisa dijawab dengan yes, we will, atau no, we will not, atau no, we won't. Gitu ya. Oke, saya kasih lagi contoh yang ketiga. Tetap saya buat rumusnya supaya tidak lupa. Nadia akan mencuci piring minggu depan. Wow, untuk mencuci piring aja menunggu minggu depan ya. Berarti si Nadia ini orang malas ini. Oke, itu just example ya. Jadi Nadia di sini sebagai subjek, mencuci itu verb, piring objek, minggu depan complement, dan akan itu adalah future tense-nya. Positifnya, Nadia will wash the plates next week. Kenapa pakai will? Karena Nadia bisa digantikan oleh personal pronoun she, gitu ya. She will wash the plates next week. Negatifnya sama, tinggal menambahkan not setelah modal. Nadia will not wash the plates next week. Interrogatifnya pindahkan modalnya ke depan. Will Nadia wash the plates next week? Oke, jawabannya
yes, she will, atau no, she will not, atau no, she won't. Gitu ya. Nah, contoh 1, 2, 3 kita sudah menggunakan yang rumus pertama, shall atau will. Karena memang ini yang umum digunakan gitu ya. Nah, kita coba untuk yang menggunakan rumus kedua. Kita menggunakan rumus yang kedua. Ini dia rumusnya. Contohnya, Joko akan menyelesaikan tugasnya malam ini. Joko akan menyelesaikan tugasnya malam ini. Akan di sini kita pakai rumus yang kedua. Joko sebagai subjek, menyelesaikan verb, tugasnya objek, malam ini complement. Ya. Dan akan adalah future tense. Sehingga positifnya jadi Joko is, karena Joko personal pronounnya adalah he, maka pasangannya adalah is. Joko is going to. Harus ada to-nya ya, jangan lupa. Karena rumusnya memang subject plus verb to be going to. Jadi jangan lupa to-nya. Joko is going to finish, tetap verb 1, finish his homework tonight. Negatifnya tinggal menambahkan not setelah to be-nya. Joko is not. Nah, tinggal menambahkan not setelah to be. Joko is not going to finish his homework tonight. Untuk interrogatifnya, verb to be-nya pindahin ke depan. Is Joko going to finish his homework tonight? Sangat simpel ya, sebenarnya sama aja. Memakai shall will atau memakai yang rumus kedua sama saja. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka bisa dijawab dengan yes, he is, atau yes, he will, no, he isn't, atau no, he won't. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Cukup simpel ya. Jadi untuk simple future tense ini yang paling perlu kita ingat ada kata shall atau will. Ada juga to be is MR plus going to. Dan verb yang kita gunakan adalah verb 1. Jadi tidak perlu bingung ya. Karena kalau di future tense, kalau di simple present tense kemarin kita masih bingung verb 1 atau verb 1 ES atau S. Kemudian ada auxiliary do sama does. Kalau di sini cuman shall will. Dan kalaupun bingung akan memakai shall atau will, tinggal pakai will semua gitu ya. Dan itu sudah pasti benar. Dan verb yang kita gunakan hanya verb 1 tanpa ada perubahan. Okay, I think that's all our material for today. Thank you for watching this video, and if you like this video, please like, and don't forget to comment, share, and subscribe. Thank you, and see you next. Bye-bye.